Hipertensi, kalau tekanan darah, apa gejalanya? Sama Bu, tensi ini dhuwur Bu, 170, 160, 180, pusing ya. Kemudian nyeri dada padha wae, terus gak iso turu. Terus kelemun-kelemun gitu. Mudah lelah, jantung berdebar-debar. Ada Bu, tapi beberapa kasus tensi ini 200 Bu. Teges ya wong gitu. Watuk pilek atau pilek gitu. Periksa puskesmas watuk pilek berarti tensi 200 gitu. Ditakoni, "Lho, kula tapi mboten napa-napa namung watuk pilek gitu." Tapi ada juga tensinya 160, 170 Bu. Rasanya bluyur-bluyur gliyeng gitu. Terus sambat, terus periksa teng puskesmas gitu. Ternyata tensinya 170, 150 gitu. Sing sisine gak 200 itu gak kerasa apa-apa. Rumah sana wis waras ya, aku cuma watuk pilek ngono tok nggih. Kinten-kinten luwih bahaya sing pundi? Sing 160 apa sing 200 mau? 200 masih ora kerasa apa-apa ya. Justru kalau tidak terasa apa-apa, kita harus hati-hati. Kenapa demikian? Gak ono alarmnya Bu, tidak ada alarmnya ya. Lampu kuningnya gak ono, ketoknya lampu hijau bareng bablas ternyata abang, soalnya gak ono lampu kuningnya. Tabrak Bu, buyar ya. Jadinya apa? Serangan jantung, stroke ya, kemudian sesak nafas ya. Karena apa? Sebelumnya tidak ada gejala apa-apa. Justru lebih bagus mereka-mereka yang tensinya munggah didik rasa ngeluh. Jadi kalau misalkan ada tensi yang tinggi 170, 180, aku ora kerasa apa-apa. Sehat aku. Hati-hati ya. Kalau ada seperti itu tolong diingat-ingat, tetap harus diperiksakan ke dokter nggih. Harus diberikan obat nggih. Terus nah ini. Kemudian kalau sudah komplikasi gagal jantung gejalanya apa Bu? Sesak nafas. Jadi damel ngletak ngeten iki mboten kiat. Ngletak bantalnya kudu double kalih, double telu nggih. Kemudian kakinya bengkak. Kemudian detak jantungnya cepat dan tidak teratur. Kemudian batuk, kadang-kadang batuk riake enten darahnya jeleret-jeleret. Terus lek dalu sering pipis nggih. Dangu-dangu bengkake ndek sikil munggah nyang wetenge mbededeng nggih, rasane mbesesek. Kemudian mulai tidak nafsu makan ya toh, gelisah, sulit konsentrasi, suwe-suwe sesek banget, ampek ya kan. Pada saat itu larilah ke UGD, ternyata ini adalah gejala gagal jantung. Kenapa? Pada saat itu jantungnya dengan berbagai penyebab Bu, apakah jantung koroner, apa gara-gara gula, diabetes ya, atau karena klepe bermasalah. Hasilnya jantungnya bengkak, fungsinya turun, akhirnya jantungnya gagal untuk memompa darah. Ini gejalanya ya. Para peserta juga dibebaskan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber yang telah memaparkan wawasan terkait lansia. Karena dengan adanya sharing diharapkan persoalan-persoalan dapat ditangani dengan baik. Cuman ibu saya tuh suka ngopi Dok. Suka ngopi pagi sore, kalau ya semaunya beliau pengen ngopi ya ngopi gitu. Padahal ada hormon stres ya, kortisol itu ya. Itu kadang kalau stres itu tensinya langsung naik gitu. Apa benar kopi itu memicu untuk apa? Pemicu stresnya itu. Terus gini Dok, dari pengalaman saya dari seminar-seminar seperti ini, kalau hipertensi itu obatnya apa seumur hidup ya? Iya, itu apa benar? Soalnya ada beberapa yang matur kalau selama tensinya masih standar di bawah 140 ya enggak diminum. Tapi kalau naik baru diminum lagi gitu. Apakah darah tinggi harus minum obat seumur hidup? Saya bisa bilang tidak. Asalkan apa? Ada yang bisa mengontrol selain obat. Apa itu? Modifikasi gaya hidup. Kalau dia peringkat 1, modifikasi gaya hidup tok dia bisa normal, ya sudah gak sobat. Enak ya, preksanya gunaku ya. Nangkel lek loro jantung periksa aku ya. Gak usah bayar. Gratis kabeh.
tasangoni. Tapi syaratnya lor jantung lho ya. Gelem. Jadi apa namanya itu Bu konsepnya ya, harus ada yang mengontrol ya. Terus yang kedua kopi, betul Bu, sudah ada penelitiannya dan sampai sekarang belum terbantahkan. Kita minum kopi 10 menit kemudian sampai 30 menit kemudian tekanan darah kita bisa naik 3 sampai 10 mm Hg. Nah, dilihat tensiku normal 120, saya minum kopi 30 menit kemudian tensiku menjadi 130 bisa Bu. Apalagi yang punya darah tinggi. Kenapa? Karena kopi ada kandungan namanya kafein Bu. Kafein. Terus gimana? Gak oleh. Jadi biasanya ngopi, ya tombo pengen. Udah enak tuh kontrol di aku tuh. Tombo pengen, ya tuh pengen ngopi ya sak seruput, orang seruput. Sesok prei. Oleh ya. Nanti kontrol ke saya. Ya tak enak ya. Dr. Imam Mahbub Zamzami juga mengungkapkan bahwa adanya workshop ini sangat meringankan tugas para dokter. Pasalnya peran kader membantu merawat para lansia di luar rumah sakit, sehingga harapannya lansia sedikit yang terserang penyakit dan dapat terus fit. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para kader lansia, karena terus terang dengan adanya kader lansia ini juga membantu kami, para dokter spesialis jantung, para dokter penyakit dalam, untuk membantu merawat. Kalau kami merawat kan di rumah sakit, tapi kalau sudah di rumah siapa? Yang memperhatikan adalah para kader ini. Jadi termasuk membantu tugas kami. Yang kedua adalah tetap semangat, tetap telaten, meskipun mungkin banyak menyita waktu, menyita kesibukan, di luar kesibukan rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh para kader lansia ini bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat untuk para kader lansia. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan para kader lansia dengan adanya amalan untuk membantu merawat para lansia se-Kota Kediri. Setelah ini harapannya para kader lansia bisa membantu petugas puskesmas untuk melakukan screening ya, sesuai dengan target dari Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan tercapai nanti target untuk screening seluruh lansia se-Kota Kediri oleh puskesmas dibantu oleh para kader lansia. Sangat senang sekali Mas, kebetulan kami permasalahan kader Joyoboyo di dalam menjalankan tugas di lapangannya. Kami masalahnya terkait seperti hipertensi itu, banyak sekali pasien-pasien yang sangat susah ya. Susah kita ajak untuk kontrol, untuk minum obat. Beliau belum tahu begitu pentingnya untuk pengendalian tentang penyakit yang tidak menular tersebut. Kami sangat berterima kasih dengan adanya materi pertemuan workshop ini. Kita lebih sebagai kader bisa lebih paham dan bisa memberi masukan kepada warga, terutama lansia yang memiliki penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit yang tidak menular yang lainnya. Harapan kedepannya dengan adanya kegiatan semacam ini, kualitas para kader lansia di Kediri semakin meningkat. Dan dengan bersinergi bersama Dinas Kesehatan Kota Kediri dapat terus semangat untuk mempromosikan kesehatan karena kesehatan merupakan faktor penting dalam berlangsungnya kehidupan. Seperti itulah kegiatan digelar. Semoga kedepannya para kader dapat terus bersinergi bersama untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.